Oke, pertanyaan ke-6. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita pada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil pada roh-roh di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Nah, biasanya ayat firman Tuhan ini pertanyaannya adalah, ketika Tuhan Yesus mati, dia memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara. Roh-roh di dalam penjara itu ada roh-roh orang di zaman Nuh, gitu loh. Yaitu roh-roh orang yang meninggal dunia. Jadi seringkali ini pernah di Indonesia terjadi bahwa ada seorang pendeta yang mengajarkan kita harus memberitakan Injil pada orang yang meninggal dunia. Sehingga ada gerakan bagaimana memberitakan Injil kepada orang yang telah meninggal dunia. Dia tidak tahu dan tidak memperhatikan bahwa ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil pada roh-roh di dalam alam maut, itu kondisi Tuhan Yesus adalah apa? Dalam kondisi mati 3 hari. Maka di dalam pengakuan iman rasuli kita akan ya turun ke dalam kerajaan maut. Ya kan? Itu artinya Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara. Pemahaman memberitakan Injil itu apakah kesempatan bagi mereka untuk selamat? Jawabannya bukan. Justru Tuhan Yesus turun ke dalam alam maut memproklamirkan bahwa apa yang dinubuatkan oleh Allah di zaman Adam dan nabi-nabi yang lain telah digenapi. Artinya apa? Apa yang dinubuatkan Allah telah tergenapi. Bahwa Tuhan Yesus telah mati dan memproklamasikan kepada mereka, Mesias telah menderita dan mati untuk mengampuni dosa, ya, untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, ini pertanyaan yang perlu kita ketahui, bahwa kondisi ini bukan berarti mengajarkan orang hidup memberitakan Injil pada orang mati. Tidak boleh, ya. Bahwa itu sudah kita pernah jawab ya pertanyaan sebelumnya, bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Oleh sebab itu, selagi mereka hidup, kita perlu memberitakan Injil pada mereka supaya mereka mengaku Yesus dan menerima keselamatan berdasarkan pengampunan dosa. Ingat ya, dosa menebus alam maut itu sudah menjadi dosa kekal. Pertanyaan ini adalah, sepertinya Yesus sudah berkarya sejak zaman Nuh dalam wujud roh. Dan Yesus berkarya dalam wujud manusia di dalam perjanjian baru. Nah, untuk perlu diketahui, pemahaman roh di sana bukan berarti Tuhan Yesus waktu zaman dulu. Ini pemahamannya waktu Tuhan Yesus mati 3 hari itu, gitu loh ya. Nah, namun demikian saya ingin memberikan pemahaman tentang hal ini. Tuhan Yesus telah ada dan berkarya sebelum ia menjadi manusia. Ini perlu diketahui. Tuhan Yesus berkarya bukan pada saat dia sudah menjadi manusia. Sebelum ada manusia, sebelum dia menjadi manusia, bahkan sebelum dunia dijadikan, dia sudah berkarya. Yohanes 1 ayat 1-3 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dengan kata lain, firman itu siapa? Firman itu adalah Yesus. Pada mulanya adalah firman. Yesus bersama-sama dengan Allah, dan Yesus itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus, dan tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus juga adalah pencipta. Ya. Kemudian Yohanes 8:58, Tuhan Yesus juga berkata pada orang-orang pada zamannya, kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bapak Abraham itu zaman perjanjian lama. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, aku telah ada sebelum Abraham jadi. Ya, waktu dia katakan ini, orang-orang Yahudi pada saat itu berusaha melempari dia. Dan menganggap Tuhan Yesus yang masih muda, menganggap bahwa dia sudah ada sebelum Bapak Abraham. Bapak Abraham itu begitu diagungkan oleh orang Yahudi, gitu loh. Bahkan mereka bangga. Ya, ini sebelum dia jadi manusia, jangankan sebelum jadi manusia, sebelum dunia dijadikan, Tuhan Yesus sudah berkarya. Apakah Tuhan Yesus tetap berkarya sampai sekarang?
Jelas Tuhan Yesus tetap berkarya sampai sekarang. Ya, saya berusaha menghemat waktu ya, saya tidak apakan satu-satu. Coba saya ingin nanti coba rekan-rekan perhatikan. Apakah Tuhan Yesus tetap berkarya sampai sekarang? Jawaban iya. Apa buktinya? Ini Matius 28 ayat 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintah kepadamu dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah yang dijanjikan, yang diamankan Tuhan Yesus kepada murid-murid Tuhan Yesus, bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ya, jadi sampai sekarang Tuhan Yesus menyertai kita. Sampai sekarang kita sedang tanya jawab, Tuhan Yesus menyertai kita. Ya, kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, jadi ini pertanyaan membuktikan kepada kita bahwa Tuhan Yesus berkarya zaman dahulu, sekarang sebenarnya Tuhan Yesus berkarya sampai selama-lamanya. Sudah 6 pertanyaan. Sekarang kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada. Bagaimana perbedaan upah di dalam surga? Apakah orang yang upahnya lebih besar mempunyai rumah, mahkota? Ya, Alkitab mengatakan ada mahkota kemuliaan. Ya, itu yang dicatat di dalam Alkitab, yang dijelaskan tentang mahkota kemuliaan. Ya, tidak dijelaskan tentang rumah gitu ya. Bagaimana perbedaan upah dan apakah ini sudah jawab. Kemudian mengenai penjelasan tentang tingkat-tingkat surga, apakah ada perbedaan dalam Maliaki 3? Bukan, tidak ada. Itu tingkat-tingkat langit itu satu peribahasa menunjukkan bahwa Tuhan akan menyingkapkan tingkat-tingkat langit untuk mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Ya, bukan tingkat-tingkat, ini tingkat-tingkat. Ya, harus bisa bedakan tingkat-tingkat dengan tingkat-tingkat. Ya, mungkin itu bisa saya jawab. Ada lagi? Bagaimana Yesus menyertai kita sekarang ini? Apakah melalui Roh Kudus ataukah melalui firman-Nya? Bisa melalui Roh Kudus, melalui firman-Nya. Tuhan Yesus bisa menyertai kita dan kita bisa rasakan melalui 5 panca indera yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita kecap. Coba ya, kita belajar untuk peka di dalam panca indera yang Tuhan berikan bagi kita untuk membuktikan bahwa Yesus hadir dalam kehidupan kita, menyertai kita. Misalnya di dalam tengah-tengah kesakitan, di tengah-tengah sakit penyakit, kita merasakan damai sejahtera yang luar biasa daripada Tuhan. Seharusnya kondisi tidak memungkinkan merasa damai sejahtera. Ketika kita mengalami kecelakaan, menurut orang itu sesuatu yang menakutkan. Tetapi kita kok merasa ada damai sejahtera. Situasi yang tidak memungkinkan kita merasa damai sejahtera, tapi kok bisa ada damai ya? Kok bisa tenang ya? Kok bisa sukacita ya? Itu bukti bahwa penyertaan Tuhan bagi kita. Oke, untuk Melkisedek akan kita jawab secara khusus. Ya, ini ada pertanyaan tentang Melkisedek. Ini ada pertanyaan yang bagus, ya. Dia tidak berbapak dan tidak beribu. Ya, kita tidak jawab di sini karena tidak ada hubungan dulu Pak Lukas ya. Nanti kita akan bahas secara khusus. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, ada lagi? Damai sejahtera itu ada, apakah pekerjaan Roh Kudus, ada pekerjaan Yesus? Ada yang benar Yesus sudah naik ke surga sehingga dia menyertai kita sekarang ada Roh Kudus saja. Apakah benar itu benar? Saya tidak setuju. Saya setuju Allah berkarya, Allah Bapa berkarya, Allah Anak berkarya, Allah Roh Kudus berkarya di dalam penciptaan. Allah Bapa berkarya, Allah Anak berkarya, Allah Roh Kudus berkarya di dalam penebusan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus berkarya sampai sekarang ini. Saya sangat setuju ada orang mengatakan bahwa zaman penciptaan itu Allah Bapa berkarya. Buktinya Alkitab sudah mengatakan Tuhan Yesus juga berkarya di dalam karya penciptaan. Di dalam penebusan, keselamatan, itu zamannya Yesus Kristus berkarya. Sekarang zamannya Roh Kudus berkarya. Sehingga didengung-dengungkan gereja itu hanya Roh Kudus. Ini pemahaman yang keliru. Itu artinya memisah-misahkan karya daripada Allah Tritunggal. Saya sih menyetujui bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sama-sama berkarya di dalam penciptaan, penebusan, dan bahkan sampai sekarang ini. Ya, ini yang saya mengerti. Oke, baik. Kita lanjutkan pertanyaan ke-7.
Pertanyaan ketujuh. Saya ingin bertanya soal pemahaman Tritunggal, Pak. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Nah, ini bahas Allah Tritunggal. Menurut ayat Alkitab, Tuhan Yesus mati dan kembali pada Allah Bapa. Dan juga dijelaskan kalau Yesus itu Allah sendiri. Nah, kalau Yesus adalah Allah sendiri, mengapa dia kembali pada Allah, Pak? Dan di kitab para rasul, Stefanus dibunuh. Stefanus melihat ke atas, melihat Tuhan Yesus ada berdiri samping Allah Bapa, dan saya bingung. Jika Yesus adalah Allah, adalah satu, mengapa Tuhan Yesus berdiri samping Allah, Pak? Nah, bagus. Ini pertanyaan daripada salah seorang yang akan ikut pembinaan dasar iman Kristen. Saya akan jawab pertanyaan tentang Allah Tritunggal ini dalam beberapa slide saja. Saya sudah sampaikan, ini sebenarnya Allah Tritunggal adalah 1 semester di dalam sekolah teologi untuk menjawabnya. Ya, kalau mau ambil seminar ini bisa 2-3 hari. Ya, tapi saya waktu 5-10 menit ini untuk menjawab pemahaman ini secara singkat. Ya, intisarinya saja, oke? Saya ingin jelaskan dulu apa itu Allah Tritunggal. Pemahaman Allah Tritunggal ini apa? Pemahamannya demikian. Pemahaman Allah Tritunggal, Bapa, Putra atau Anak dan Roh Kudus, oke? Ini harus dimengerti Allah Bapa bukan Allah Anak. Allah Anak bukan Allah Roh Kudus. Allah Bapa bukan Allah Roh Kudus. Ini harus bisa dibedakan. Pemahaman Allah Tritunggal adalah 3 pribadi. Tri itu 3. Tunggal. 3 pribadi, 1 hakikat. Hakikat itu apa? Allah gitu loh. Misalnya, Bapa adalah Allah, Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ya, bisa dilihat di sini. Ya, Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi Bapa adalah Allah, Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Jadi kita nggak bisa katakan bahwa Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, itu Allah Bapa juga ikut mati. Nggak bisa. Roh Kudus juga ikut mati. Tidak bisa. Oleh sebab itulah ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia mengatakan apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan Allah, Allah, Allahku, Allahku, disebutkan 2 kali. Ya, karena Allah Tritunggal yang ketiga, pribadi kedua sedang disalibkan. Oke? Nah, tetapi mereka adalah Allah. Nah, kalau begitu orang Kristen percaya 3 Allah dong. Apa bedanya dengan ajaran agama lain yang punya beberapa dewa-dewi gitu? Ini jelas berbeda. Ya, jelas berbeda. Nah, untuk menjawab hal ini, mengapa orang Kristen tidak mempercayai 3 Allah? Saya secara singkat menjawabnya demikian. Allah Bapa adalah pribadi yang tak terhingga. Tak terbatas. Sedangkan manusia adalah pribadi yang terbatas. Allah Bapa tak terhingga, Allah Putra tak terhingga, Allah Roh Kudus tak terhingga. Dengan kata lain, yang dinamakan Allah itu tak terbatas, tak terhingga. Maha kuasa. Nah, sekarang coba kita lihat. Tak terbatas, tambah tak terbatas, tambah tak terbatas, sama dengan 3 tak terbatas. Atau tak terhingga, tambah tak terhingga, tambah tak terhingga, sama dengan 3 tak terhingga. Ini benar atau salah? Oke, jawab. Ya, coba jawab di chatting, benar atau salah. Tak terhingga, tambah tak terhingga, tambah tak terhingga, sama dengan 3 tak terhingga. Benar atau salah? Yang ikut pembinaan dasar mungkin sudah sudah pernah saya sampaikan, oke? Iya, jawaban yang benar adalah tak terhingga, tambah tak terhingga, tambah tak terhingga, tetap sama dengan tak terhingga. Kita nggak bisa katakan 3 tak terhingga. Angka 3 itu angka yang terbatas. Oleh sebab itulah kita tidak bisa menjumlahkan Allah Tritunggal. Sekalipun mereka pribadi yang berbeda, tapi mereka adalah hakikatnya sama. Adalah Allah. Ya, nah, jadi ini harus kita mengerti terlebih dahulu. Nah, apakah di dalam Alkitab ada mencatat tentang pemahaman Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu? Perhatikan, 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Kemudian perhatikan juga waktu baptisan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Baptisan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Kemudian dalam doa berkat yang kita sering dengar setiap minggunya, kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Jadi sebutan-sebutan Allah Tritunggal di dalam Alkitab berulang kali memberitahu kepada kita tiga pribadi, ya, mereka tetap berkarya, ya, di dalam berkat, di dalam penginjilan, ya, karena mereka adalah satu gitu loh, ya. Ini pemahaman. Jadi sekarang pertanyaan lain, apakah Allah Bapa lebih tinggi dari Allah Anak? Allah Anak lebih tinggi dari Allah Roh Kudus? Tidak, mereka semuanya sama. Kita nggak bisa katakan Allah Bapa lebih tinggi daripada Allah Anak karena dia mengutus Allah Anak. Allah Anak lebih tinggi daripada Allah Roh Kudus karena dia mengutus Roh Kudus. Tidak, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah setara. Ya, apa buktinya? Itu bahwa di dalam sebutan berkat tidak selamanya Allah Bapa di depan. Ya, kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian. Ya, ini beberapa contoh. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah duduk di sebelah kanan Allah. Pemahaman duduk di sebelah kanan Allah itu bukan hanya pada saat zaman Stefanus. Ini ayat Alkitab lainnya bukan hanya di Kisah Para Rasul, di ayat-ayat Alkitab lainnya banyak berbicara tentang duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah. Misalnya contoh Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian pada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Menjadi pertanyaan kita adalah, apa maksudnya duduk di sebelah kanan Allah? Apakah itu berarti Tuhan Yesus menjadi wakilnya Allah Bapa? Kalau pemahamannya kita mengerti secara demikian, duduk itu artinya duduk samping ini seperti biasa begitu. Kalau Tuhan Yesus duduk di sebelah kanannya Allah Bapa, kalau begitu Allah Bapa duduk di sebelah mananya Tuhan Yesus? Jadi pemahamannya bukan demikian, ya. Pemahamannya demikian. Saya berikan pengertiannya. Setelah Tuhan Yesus telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Duduk bisa berarti beristirahat, duduk mempunyai artinya wibawa pemerintahannya, sikap pemerintahannya. Sekarang ia telah kembali bersama dengan Allah Bapa, berada dalam kemuliaan yang dimilikinya sebelum dunia dijadikan. Artinya duduk di sebelah kanan Allah, Pak, bersama-sama dengan Allah Bapa. Jadi pemahaman duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu bukan menjadi wakil Allah Bapa. Ya, pemahaman duduk sebelah kanan Allah Bapa, dia sudah bersama-sama dengan Allah Bapa dan berada di dalam kemuliaan yang Tuhan dia miliki sebelum dunia dijadikan. Menjadi pertanyaan tambahan kita, ketika Tuhan Yesus telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, apakah ia masih menyertai kita di dalam dunia ini? Tadi sudah kita jawab. Sekalipun Tuhan Yesus sudah berada di surga, dia masih menyertai kita di dalam dunia ini. Mengapa demikian? Ayo, siapa jawab? Mengapa Tuhan Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kita bisa mengatakan ia masih menyertai kita di dalam dunia? Kenapa? Selain Alkitab mencatat. Ada bisa jawab? Iya, omnipresent, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia maha hadir. Yesus sekalipun dia sudah berada di surga, dia dalam waktu yang bersamaan juga ada di dalam dunia ini. Ada di tempat saya, juga ada di tempat saudara-saudari sekalian dalam waktu yang bersamaan. Karena dia maha hadir. Oleh sebab itu kita jangan mengerti Allah itu sama seperti pemahaman kita. Dia ada di surga, nggak ada di bumi. Dia ada di bumi, nggak ada di surga. Dia ada di rumahku, nggak ada di rumahmu. Ya, jadi pemahamannya bukan begitu. Ya, bagus sekali. Ini sudah ada Roni jawab ya. Pertanyaan ke-8. Yohanes 14 ayat 6. Ini pertanyaan seorang anak remaja juga. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, ini perkataan Tuhan Yesus dan ini ayat yang sudah sering dipergunakan di dalam kekristenan, di dalam pengabaran Injil.
Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan orang yang tidak pernah mendengar nama Yesus? Apakah mereka bisa memperoleh keselamatan? Ya, ini sebenarnya juga sudah pernah singgung kita ya. Apakah orang yang non-Kristen tetapi melakukan kehendak Allah akan masuk ke surga? Atau dengan kata lain, apa artinya Kristen? Kristen artinya pengikut Kristus, ya. Nah, Kristen artinya pengikut Kristus. Apakah orang yang bukan pengikut Kristus tetapi melakukan kehendak Allah akan masuk surga? Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Untuk menjawab ini, saya butuh beberapa ayat lah ya. Sebenarnya ini hanya melengkapi dan mengingatkan kita kembali saja. 1 Timotius 2 ayat 5 berkata, karena Allah itu Esa. Esa artinya apa? Esa artinya satu. Ya, Esa artinya satu. Karena Allah itu satu, dan satu pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kalau kita percaya Allah itu satu, maka kita juga mempercayai bahwa keselamatan sebagai pengantara antara Allah dan manusia hanya satu, yaitu Kristus Yesus. Kalau ada keselamatan lain, tapi Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib mengorbankan nyawa, maka kita katakan Tuhan Yesus tidak bijaksana. Wong masih ada jalan lain kok, harus korban nyawa. Justru kita mengerti tidak ada jalan keselamatan lain, Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya bagi kita untuk menunjukkan apa. Kemudian bagaimana dengan orang yang menaati kehendak Allah tetapi tidak mau menjadi pengikut Kristus? Apakah dia diselamatkan? Nah, Alkitab memberitahu pada kita Markus 10 ayat 17 dan 21 sampai 21. Pada waktu Yesus berangkat meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ingat ya, pemahaman guru yang baik ini bukan aja di zaman dahulu. Zaman sekarang ini banyak agama, banyak kepercayaan mengaku Yesus sebagai guru yang baik, guru yang agung. Ya, nah ini kondisinya sama ya, seperti sekarang. Ketika orang ini bertanya, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Oke? Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata padanya, hanya satu lagi kekurangan. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Perhatikan. Orang ini sebenarnya sudah melakukan apa yang diajarkan oleh Allah dan firman Allah di dalam hukum Musa, hukum Taurat. Tetapi dia masih merasa tidak bisa memperoleh hidup yang kekal. Lalu dia bertanya pada Tuhan Yesus. Ini satu tafsiran. Tafsiran lain sebenarnya dia ingin mendapat pujian daripada Tuhan Yesus, gitu loh. Maka dia puji Tuhan Yesus terlebih dahulu sebagai guru yang baik, gitu loh. Tetapi ternyata Tuhan Yesus mengetahui kelemahannya. Ini bukan berarti untuk menjadi pengikut Kristus harus menjual harta, bukan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang muda ini ataupun orang ini lebih mementingkan hartanya daripada, lebih mementingkan uang daripada Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus menyuruh dia menjual apa yang dimiliki dan bagikan pada orang miskin. Tetapi inti daripada hal ini apa? Ikutlah aku. Jadi sebenarnya untuk memperoleh hidup yang kekal apa? Bukan sekedar melakukan, tetapi mengikut Kristus, percaya Yesus Kristus, beriman kepada Yesus Kristus. Jadi jawabannya, apakah orang yang melakukan kehendak Allah tanpa percaya Tuhan Yesus diselamatkan? Jawabannya tidak. Oleh sebab itu, kalau kita melihat saudara-saudara kita, mereka orang baik, rajin beribadah di dalam iman kepercayaannya, suka bantu orang miskin, suka mengasihi orang lain, tapi mereka masih belum mengenal Yesus Kristus. Mereka butuh diinjili. Ini sudah sampai ke 10 ya? Oh, yang 9 berarti loncat nomornya. Oke, kita sudah
3 pertanyaan ya. Ya, sekarang ada pertanyaan. Ada pertanyaan untuk soal ini? Cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Ya, ini seharusnya 10 ya. 10 nih ya. Oke. Pertanyaan gini. Malam Boksu, ini ada pertanyaan dari teman. Ini pertanyaan teman ya. Mohon pencerahan dari Boksu. Terima kasih. Ini temannya Kristen atau non-Kristen, saya nggak tahu ya. Jika pada awal penciptaan Allah merancang pernikahan monogami, ya, mengapa sepertinya Allah tidak begitu mempermasalahkan perilaku poligami yang dilakukan tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Yakub, Daud, Salomo, bahkan Musa? Nah, perhatikan baik-baik. Apakah benar Allah tidak mempermasalahkan poligami ya para tokoh Alkitab? Kalau kita perhatikan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, sebenarnya sudah ini ada pertanyaan, bagaimana cara menginjili orang yang benar-benar menolak Kristus? Oke, nanti coba saya usahakan jawab ya. Apakah Allah tidak mempermasalahkan poligami para tokoh Alkitab? Perhatikan apa yang diajarkan oleh Allah di dalam pengajarannya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Perhatikan, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dengan istrinya. Ini berbicara tentang monogami. Kemudian hal ini bukan diungkapkan oleh Perjanjian Lama, tetapi dikatakan di dalam Injil, bukan hanya Injil, juga ditulis di dalam surat Paulus. Perhatikan, minimal 3 bagian di dalam mewakili seluruh Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu menunjukkan hal yang sama tentang hal monogami. Ya, keduanya menjadi satu daging, bukan ketiganya atau keempatnya jadi satu daging, bukan. Ya, tetapi satu-satu ya. Allah menciptakan Adam menciptakan Hawa. Ya, Allah tidak menciptakan Adam kemudian Hawa, Dewi ya, atau yang Amei, bukan begitu gitu ya. Satu Adam, satu Hawa gitu ya. Kemudian kita bisa melihat lagi apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, satu istri, suami dari satu istri. Ya, suami dari satu istri ini bahkan syarat untuk menjadi pengurus gereja. Ya, menjadi hamba Tuhan. Yaitu syaratnya begitu, harus satu istri ya. Nah, kalau perhatikan di dalam Alkitab memang kita bisa melihat tokoh-tokoh Alkitab itu banyak yang poligami. Sebagian karena mereka raja gitu ya, oleh karena mereka raja sehingga banyak itu raja-raja yang poligami gitu. Memang sekalipun kita tidak melihat secara kasat mata Tuhan menghalangi poligami, tetapi kita bisa melihat konsekuensi daripada mereka poligami. Konsekuensi daripada mereka poligami. Misalnya Salomo, kita ambil ekstrim ya. Salomo itu punya istri 700, gundik 300, total 1000 gitu ya. Perhatikan ya. Nah, perhatikan ini perintah Tuhan. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun yang mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman pada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka, mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka mencondongkan hatimu pada Allah-Allah mereka. Hati Salomo terlepas pada mereka dengan cinta gitu loh. Ini gara-gara cinta. Ya, insyong nan kuo mei jen kuan ya. Ia mempunyai 700 istri dan dari kaum bangsawan 300 gundik, istri-istrinya menarik hatinya. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya pada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut pada Tuhan, Allahnya seperti Daud, ayahnya. Inilah dosa terbesar daripada Salomo. Apa yang membuat Salomo berdosa? Karena istrinya banyak. Istrinya yang mempengaruhi. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Poligami bukan ajaran kekristenan. Ya, banyak hal ini dijelaskan. Ya, kemudian lagi, Miriam serta Harun mengetahui Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Pertanyaan adalah, di dalam Bilangan 12, Miriam tidak menyukai Musa mengambil istri seorang perempuan Kus, tetapi Allah murka dan menghukum Miriam, seolah-olah Allah membenarkan apa dilakukan Musa. Nah, ini berhubungan dengan poligami. Seakan-akan
Miriam menghalangi Musa mengambil perempuan Kus gitu loh. Ada yang menafsirkan itu perempuan Kus itu istri kedua dari Musa gitu. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, apakah benar Allah menghukum Miriam oleh karena masalah mengambil perempuan ini? Kalau kita perhatikan baik-baik. Apakah Allah menghukum Miriam oleh karena perempuan diambil oleh Musa? Perhatikan ayat selanjutnya. Tadi ayat pertama ya, ini ayat kedua. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Dengan kata lain, Miriam mengkritik, Miriam menegur Musa, sebenarnya bukan alasan perempuan itu. Tetapi alasannya ini. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Miriam itu nabia juga. Dia merasa dia nabia, artinya Tuhan juga berbicara kepada dia. Jadi masalah sesungguhnya apa? Iri hati mereka terhadap kekuasaan yang dimiliki Musa, di mana Tuhan bisa berbicara langsung kepada dia. Sehingga kita bisa melihat, akhirnya Tuhan menghukum Miriam dengan kusta. Ya, membuktikannya. Ya,